Halo semuanya, selamat datang di Transit Life Between Identities. Bersama aku, Putri, yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Nah, buat podcast kali ini nih guys, kita akan membahas salah satu teori yang terkenal dari Judith Butler, yaitu gender performativity. Nah, sekarang bersama aku nih udah ada salah satu temen yang akan membantu kita buat mengulik lebih banyak soal teori ini. Kalian penasaran? Ayo kita kenalan dulu. Halo Kak Lala. Hai Putri. Gimana kabarnya tuh Fabian? Ouais, je vais bien, ça va. Kabarku baik, alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Kabarku juga baik sih Kak, semester 3 banyak-banyak tugas aja. Kakak skripsinya aman? Sejauh ini aman. Alhamdulillah. Iya. Buat penonton biar lebih kenal sama kakak nih, boleh dong kenalan dulu ke kamera. Oke, halo semuanya. Nama aku Lala dan hari ini aku akan menemani kalian untuk mengulik lebih jauh lagi, lebih dalam lagi soal teorinya Judith Butler yang bernama gender performativity. Semoga kalian seneng ya dengan topik ini. Salam kenal semuanya. Yeay. Nah, karena isu kita ini condong banget ke gender ya Kak, aku mau tahu nih, aku penasaran kenapa kakak kok tertarik dengan isu gender ini. Isu ini tuh semakin luas ya, semakin kita tumbuh semakin luas, dan menurut aku itu menarik karena kompleks juga, dan tertarik aja karena pengen belajar lebih lanjut dan pengen mengerti soal teori itu tentang gender sendiri sih sebenarnya. Karena kita mau belajar lebih lanjut ya, kita belajar bareng-bareng. Aku mau tanya dulu, gimana sih menurut kakak perbedaan antara gender sama jenis kelamin? Karena kita kan selama ini di masyarakat tuh selalu taunya tuh gender sama jenis kelamin tuh sama nih. Nah, tapi menurut kakak tuh gender sama jenis kelamin tuh beda atau emang sama? Enggak, jadi kedua hal itu adalah dua hal yang berbeda ya teman-teman. Kalau gender itu adalah konstruksi sosial, jadi bagaimana kita berinteraksi, peran, terus cara kita ngomong, itu adalah gender. Kalau kata website Halo Sehat ya, gender itu mengacu pada karakteristik seseorang. Tadi identitas, peran dan perilaku, terus ekspresi kita dan bagaimana kita ya menampilkan diri lah kurang lebih. Terus kalau kata WHO ini itu gender bervariasi antara satu kelompok dengan yang lain dan itu akan berubah setiap waktunya. Kalau untuk jenis kelamin itu kita terlahir dengan itu. Jadi ya perempuan dan laki-laki kita terlahir punya payudara, vagina, terus laki-laki ya punya penis, ya kayak gitu. Jadi alami. Jadi gitu ya teman-teman, gender dan jenis kelamin itu nggak sama. Nah, dari teorinya Judith Butler ini, kalau kita melihat dari teorinya Judith Butler ini, menurut Butler sendiri gender itu tuh bukan sesuatu yang terlahir secara alami, tetapi dibentuk dari melalui perilaku sosial yang terus-menerus atau lebih dikenal dengan teori gender performativity yang udah kita sebutkan tadi. Nah, seperti yang udah dijelasin juga sama Kak Lala sebelumnya, gender ini tuh sifatnya tuh konstruksi sosial. Gender ini tuh sifatnya adalah konstruksi sosial, dan singkatnya itu adalah gender tuh kayak kita tuh memainkan peran dalam sebuah drama. Jadi sama aja tuh kayak ya udah kita berperilaku sebagaimana masyarakat mengkotak-kotakan gender itu sendiri. Jadi kayak dalam masyarakat kita kan udah ada tuh yang namanya laki-laki dan perempuan. Jadi kita berperilaku sesuai kotak-kotakan gender yang udah ada dalam masyarakat selama ini. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Kak. Aku penasaran, menurut kakak, karena tadi udah disebutkan bahwa ini adalah gender itu performatif sifatnya, menurut kakak boleh dijelasin nggak, menurut kakak seseorang tuh bebas nggak memilih performanya atau ada batas sosial yang mengekang seseorang dalam menunjukkan performanya itu? Kalau bebas itu bebas ya, itu pilihan semua orang. Tapi batasan itu juga pasti selalu ada. Maksudnya kita mendapatkan sesuatu tapi kita juga akan kehilangan sesuatu. Menurut aku itu batasan sih, salah satunya. Kebayang nggak? Dan gimana ya, kalau misalnya kita sudah berkomitmen, misal aku mau jadi seorang laki-laki nih, ya udahlah, aku akan berpakaian seperti laki-laki, terus aku akan berperilaku, cara aku ngomong juga nggak akan kayak sini sekarang. Terus
ya itu intonasi kita kan kadang beda ya antara perempuan sama laki-laki, ya nggak sih? Yaitu komitmen itu yang harus kita terus lakukan, tindakan yang harus kita ulangi secara berterus-terus. Itu performativity. Dan mau nggak mau kalau kita udah berkomitmen sama satu hal itu, pasti ada sesuatu yang pasti kita akan kehilangan sesuatu, dan batasan sosial itu yang akan mengekang kita. Kebayang nggak? Ya. Kayak gitu. Jadi kita nggak bakal bisa nih ya keluar dari yang namanya batas sosial yang udah diterapkan sama masyarakat selama ini. Iya. Terus kalau kata Judith Butler ya, dalam buku dia yang judulnya Gender Trouble, dia itu tuh sempat ditanya kayak bebas nggak sih? Tapi maksudnya itu pilihan atau bukan? Tapi kalau kata Judith Butler itu bukan soal pilihan atau enggak, tapi lebih ke bagaimana masyarakat bisa menerima transgender dan orang-orang itu dengan bebas. Maksudnya nggak ada orang-orang yang judging, pokoknya bisa diterima mereka itu. Ngerti. Kayak gitu, itu. Tapi aku di sisi lain jadi mikir, Kak, kalau tubuh bisa dipentaskan ulang lewat performa, berarti proses transisi gender sendiri itu bisa dianggap sebagai bentuk pembebasan diri. Atau menurut Kakak itu jangan-jangan itu adalah bentuk lain dari kita tetap tunduk pada sistem binary yang ada, which is itu adalah ya laki-laki dan perempuan aja gitu. Menurut aku, transisi gender itu iya salah satu bentuk pembebasan diri. Tapi bukan tapi ya. Maksudnya pembebasan diri itu karena hal itu bisa berperan menjadi sebuah media atau wadah bagaimana orang bisa mengekspresikan diri juga. Kalau kita sudah berkomitmen, ya ampun susah banget nyebutnya. Komitmen. Balik lagi ke tadi, pasti kita juga bakal tunduk sama si norma sosial, si norma biner ini. Enggak, bukan sama si norma biner, iya. Sama konstruksi yang sudah dibentuk oleh masyarakat. Jadi, tunduk iya, tapi setidaknya kita sudah bebas dari sesuatu yang menghalang kita sebelumnya. Karena aku ada juga satu pertanyaan, karena akhir-akhir ini ada isu yang lagi hype banget nih di salah satu media sosial, yaitu X. Kan kita tuh lihat tuh ada salah satu cowok yang wisuda, dia tuh tapi wisudanya pakai baju kebaya. Nah, kalau dari segi fashion nih, Kak, menurut Kakak itu tuh, Kakak tuh setuju nggak sih? Karena kan ada dua kubu nih, ada yang kayak nggak setuju nih, harusnya kan kebaya itu khasnya perempuan, itu kan baju tradisional khasnya perempuan. Nah, tapi ada juga yang setuju, karena itu kayak cuma fashion, dan fashion itu kayak ya udah ekspresi manusia aja. Kakak tuh, menurut Kakak tuh yang gimana tuh? Ini subjektif ya. Jadi menurut aku itu nggak masalah, karena selagi dia berpakaiannya nggak yang neko-neko ini juga ada batasannya sebenarnya. Maksudnya kita nggak tahu sejauh apa neko-neko, tapi dari fotonya si OP, kebayanya bagus, dan dia itu makanya juga kelihatan nyaman. Kalau aku ngeliatnya ya, dia tuh nyaman dalam berpakaian seperti itu dan pede aja. Jadi aku nggak masalah selagi dia itu nyaman dalam kulitnya. Terus, tapi orang-orang bisa ya nggak setuju sama pendapat aku. Tapi ya gitu, bakal susah diterima sama orang-orang kalau misalnya udah ada campur tangan sama budaya dan tradisi. Tapi kan kita juga ini nggak sih tertarik sama beskap itu buat laki-laki nggak sih? Iya. Tapi kan ada perempuan juga yang pakai kayak gitu. Cuman kenapa nggak nggak dikenain banget kayak yang lagi rame di Twitter ini? Karena menurut aku itu balik lagi ke, ini agak keluar dari konteks kita pembahasan kita kali ini ya, tapi menurutku itu balik dengan patriarki yang masih ada di masyarakat kita kali ini sih, Kak. Karena maskulinitas itu tingkatnya dilihat lebih tinggi daripada feminisitas. Gitu nggak sih, Kak? Kayak perempuan yang maskulin dianggap itu kayak keren banget dia, kayak bisa jaga diri, keren banget nih. Alpha. Iya, alpha girl nih, alpha woman. Tapi kalau cowok yang feminim, pasti kayak akan ada hujatan-hujatan yang didapatkan dari masyarakat itu sendiri. Kayak misal cowoknya tuh pakai skincare atau make up, kayak kenapa sih cowok tuh harus pakai skincare atau make up? Itu lebih ke ya udah balik lagi ke patriarki dalam masyarakat, atau juga bisa dibilang toxic masculinity.
Iya sih. Tapi sebenarnya kalau soal pakaian tadi ya menurut aku sama gitu loh. Dan agak disayangkan aja. Kalau soal skincare atau makeup lah, menurut aku nggak masalah gitu loh orang-orang pakai makeup mau laki-laki, mau perempuan, mau yang non-biner juga. Maksudnya itu kan salah satu cara kita untuk merawat diri, untuk jadi lebih pede lagi dengan tubuh kita sendiri. Dan yang hujat ini kayak nggak ada ini banget gitu loh. Nggak ada kerjaan gitu ya. Bukan, ya udah gitu loh. Ya pure hate aja itu. Padahal harmless itu. Iya. Terus kalau ada lagi isu yang perihal ini spesifik transgender ke kamar mandi wanita. Nah, kan banyak tuh dari kita, bukan kita sih ya, banyak nih kayak kontranya dari wanita-wanita, terutama wanita-wanita muslim ya mungkin, yang ngerasa keberatan dengan adanya hal itu gitu kan. Mereka merasa mungkin transpuan ini tuh nggak bisa jadi mahram mereka gitu kan, kayak misal mereka mau lepas jilbab di kamar mandi atau sebagainya, mereka ngerasa nggak nyaman gitu. Nah, menurut kakak nih harusnya tuh baiknya kita tuh bikin kamar mandi khusus buat transgender ini atau enggak? Soalnya kan kayak kalau kita bikin kamar mandi khusus transgender kayak kesannya kita nggak menganggap mereka gitu kan, padahal tuh transgender tuh ingin identitasnya tuh dianggap sebagai ya udah misal transpuan, dia ingin dianggap sebagai perempuan gitu kan. Menurut kakak gimana? Ini juga pertanyaannya susah ya, karena aku pun juga lagi mencari jawabannya. Dan nggak ada akhirnya kalau misalnya kita cari tahu terus. Tapi dari aku pribadi, nggak masalah kalau misalnya berada dalam satu tempat, apalagi aku nggak masalah dengan keberadaan mereka di dalam kamar mandi. Karena toh mereka itu perempuan gitu loh. Jati diri mereka itu perempuan. Dan kalau sudah berpenampilan seperti perempuan ya mau gimana lagi. Dan mungkin kesannya kita harus kalah ya, tapi ada pilihan lain gitu loh biar kita bisa hidup bersama-sama. Kalau misalnya mau benerin jilbab, kita bisa masuk ke bilik dulu, terus nanti bisa cek lagi di luar yang udah ada kacanya. Atau mereka juga bisa mencari cara lain biar kita bisa hidup sama. Maksudnya di dalam kamar mandi itu ya, bisa sama-sama nyaman. Terus sebenarnya ada contoh lagi. Jadi waktu itu mamah aku sempet kayak punya kenalan juga yang transpuan, dan waktu itu lagi kayak pengajian deh, seingetku itu udah lama banget pengajian. Ya teman transpuan ini tuh emang jago banget makeupnya. Dulu waktu aku nari juga dia yang makeupin aku, yang ngasih sanggul di rambut, dan emang bagus. Terus pas lagi pengajian itu ya jelas dong dia itu di bagian perempuan. Waktu itu mamaku sempat kayak bingung juga kan, mungkin karena waktu itu belum terlalu aware sama keberadaan teman-teman transgender. Jadi bingung kalau misalnya duduk samping-sampingan ini pegangan gimana ya soal wudhu, apalagi waktu itu lagi wudhu. Cuman ya udah karena sudah kenal dan ingin mencari tahu lebih jauh, jadi ya nggak masalah kalau harus wudhu lagi, cuman wudhu doang gitu loh. Maksudnya kita bisa ngambil wudhu kapan aja. Jadi sama-sama membuat ruang yang nyaman buat kita semua dan tidak mempermasalahkan itu lebih lanjut lagi. Gitu. Semoga masih relevan ya tadi contohnya. Masih kok. Jadi itu lebih jatuhnya personal aja ya, kayak standar keimanan masing-masing aja. Nggak bisa diganggu-gugat tiap preferensi diri masing-masing. Nah, ada pertanyaan selanjutnya. Kan kalau tadi udah di-mention kan kalau masyarakat kita ini mengkotak-kotakan gender tuh ya udah dari perempuan dan laki-laki. Nah, kakak itu menilai feminisitas perempuan atau kemaskulinan laki-laki itu dari mana nih? Kayak misalkan kita dari kita belum lahir aja tuh udah ada tuh yang namanya gender reveal tuh. Nah, kayak pink itu udah pasti perempuan, kalau biru itu cowok. Menurut kakak itu gimana sih cara menilainya? Nilai itu agak bingung ya teman-teman, gimana sih kita menilai orang. Tapi kalau soal warna, pasti ini juga teman-teman udah pernah baca atau dengar atau lihat kalau misalnya warna pink sama warna biru itu dulu malah kebalikan. Jadi pink itu buat laki-laki dan biru itu buat yang perempuan. Cuman seiringnya waktu berjalan, kedua warna itu mengalami perubahan makna. Ya sampai sekarang, jadinya pada saat gender reveal itu ya pink itu identitas dengan yang perempuan, feminin, dan kalau biru itu ya warnanya laki-laki. Padahal warna itu ya nggak ada jenis kelaminnya menurut aku. Kita semua bebas mau pakai warna apa aja. Tapi kalau gimana orang bisa menilai seseorang feminin atau maskulin, mungkin dari cara mereka berperilaku sama pakaian, mungkin penampilan mereka.
ada ya orang yang kadang tubuhnya kekar, cuman perilakunya tidak. Jadi kan kita nggak bisa sementah itu buat menilai orang sebagai maskulin nggak sih? Kayak gitu. Dan sebaliknya pun juga bisa terjadi buat perempuan yang kekar tapi perilaku tetap feminin, ya udah. Maksudnya ya gimana sih? Oke, I get it. Menurut kamu gimana? Menurut aku ya sebenarnya itu ya emang udah stigma masyarakat Iya ya. sih. Gimana caranya kita melihat laki-laki dan perempuan, karena balik lagi ke toxic masculinity tadi. Kalau yang laki-laki itu harus gini, laki-laki tuh harus maco, nggak boleh skincarean. Kayak padahal tuh menurut aku skincare itu ya kan merawat kulit ya Kak. Kayak ya udah manusia aja gitu sebenarnya, kan kita juga sekarang bumi kita udah nggak sesehat dulu gitu, kita butuh skincare gitu, nggak cuma perempuan aja kok. Iya. Nah untuk selanjutnya ini lebih membumi lagi nih untuk ke permasalahan sosial ya Kak. Karena kita sebelumnya tuh ngomongin soal kenapa seorang trans itu mengubah diri menjadi serupa dengan salah satu seks atau jenis kelamin, which is itu adalah misal transpuan atau transmen. Sekarang, menurut kakak soal permasalahan sosial yang dihadapi teman-teman transgender di kehidupan nyata. Pastikan kalau karena melihat dari stigma masyarakat, kita nggak seorang transgender itu, teman transgender itu nggak akan bisa lepas dari yang namanya diskriminasi yang didapatkan sama lingkungan yang ada gitu. Nah, kenapa gitu? Kita sebagai manusia biasa gitu, kita sama-sama manusia aja, kenapa kita tuh kayak lebih kenceng ngehujat, lebih kenceng judging teman-teman transgender ini daripada kayak padahal kita tuh punya prinsip Tuhan tuh maha penyayang gitu. Tuhan itu aja nggak ngejudge ciptaannya. Kenapa kita yang cuma ciptaan Tuhan tuh harus ngejudge teman-teman transgender yang sebenarnya juga sama-sama manusia gitu. Mereka cuma ya udah mereka nemuin jati diri aja dan mereka pengen melakukan hal itu gitu. Dan diakui ya. Iya. Diakui. Mereka cuma pengen diakui. Gitu. Iya. Sebenarnya sesimpel mengakui keberadaan seseorang aja ya. Tapi nggak sesimpel itu juga ternyata. Karena buat orang-orang yang nggak pernah belajar, nggak pernah ada seorang transgender dalam lingkungannya, jadi nggak ngerti terus ajaran dari orang tua dari kita lahir kan kita cuma tahu ya udah kita lahir perempuan, kita lahir laki-laki ya kita seperti laki-laki juga, maksudnya iya laki-laki perempuan. Cuman ternyata nggak sesimpel laki-laki atau perempuan, karena kadang ada perempuan yang nggak ngerasa nyaman dengan tubuh perempuan dia, dan ketika dia melihat laki-laki yang sebebas itu ada perasaan iri, gender envy. Itu nggak semua orang mengalami hal itu. Tapi buat orang-orang yang pernah mengalami hal itu, ada perasaan pengen kayak mengubah diri seperti yang mereka irikan itu. Kalau dulu aku juga sempat ngerasa kayak gitu, cuman bukan sampai di tahap yang kayak pengen transisi. Mungkin waktu itu perasaan aku hanya valid untuk sementara. Aku nggak tahu ya valid ini gimana, cuman yang aku rasakan waktu itu cuman iri sama laki-laki. Kenapa kok mereka bisa sebebas ini? Kenapa adik aku dimanjain gitu loh, tapi aku harus mandirilah apa-apa. Entah karena anak pertama, entah karena adik, tapi aku ngeliatnya dia lebih sering dimanjain aja. Tapi di sisi lain juga, bapak aku lebih keras sama adik aku. Jadi aku aku mendapatkan keuntungan kan. Ada benefitnya. Ada benefitnya juga. Dan setelah itu aku jadi belajar buat lebih memahami apa yang aku mau. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Pernah banget Kak, aku relate ya sama kakak yang ngomong soal gender envy tadi. Karena aku pribadi tuh aku kayak aku sendiri berkeinginan gitu kalau mungkin ya di kehidupan selanjutnya, kalau ada kehidupan selanjutnya aku mau nih aku jadi cowok aja gitu. Karena aku merasakan betapa sulitnya jadi perempuan gitu di tengah sosial yang ya kayak nggak memihak perempuan gitu kan. Tapi ini sekali lagi pengalaman yang gimana ya, subjektif kah? Iya. Pengalamanku ini nggak bakal sama pengalamannya Putri, meskipun kita merasakan hal yang sama. Bener. Iya sih. Kalau di Indonesia kita ngomongin hal kayak gini, kan di negara kita dibilangnya tabu gitu ya. Pasti nggak bakal jauh-jauh dong. Pasti akan ada yang
kalau berargumen perihal gender-gender ini tuh pasti ada yang membawa agama. Kita nggak bisa lepas dari itu karena Indonesia itu adalah negara beragama. Nah, aku mau tanya ke kakak, menurut kakak gimana sih, kan banyak tafsir agama yang terang-terangan menolak keberadaan teman-teman transgender. Kayak dibilangnya melanggar kodrat lah, dosa lah, tidak sesuai ciptaan lah. Padahal bukankah agama itu seharusnya jadi ruang kasih dan penerimaan? Kayak balik lagi, Tuhan itu Maha Penyayang. Kenapa banyak yang misal kayak transgender itu, teman-teman transgender itu kayak udah tetap beriman nih, tetap berpegang keteguhan iman mereka, tetap ke gereja, tetap beribadah yang lain, tetap sholat. Tapi kenapa ya masyarakat tuh tetap kayak tidak bisa menerima gitu? Padahal itu kan identitas mereka sama religiusitas mereka itu kan sebenarnya tidak ada korelasi ya. Karena keimanan seseorang itu kan personal. Tapi kenapa mereka selalu membawa-bawa itu gitu? Meskipun bahkan itu di lingkup agama yang harusnya penuh kasih, penuh rasa penerimaan. Aku baru kepikiran sesuatu sih. Tapi kayaknya karena kita terlalu bukan sih, gimana ya? Agama itu kan kuat ya di kita di Indonesia. Jadi patokannya tuh ajaran yang ada di agama, dan itu nggak salah sebenarnya. Cuma bagaimana cara kita bisa menerapkan itu di kehidupan yang sekarang, itu mungkin yang susah. Dan ini sebenarnya penolakan itu tuh menurut aku ya datang dari ketidaktahuan kita. Karena kita nggak tahu, jadi kita akhirnya menolak karena kita nggak nyaman dengan apa yang baru di depan mata kita ini. Sedangkan dunia ini kan sangat luas dan kita nggak bisa hidup di zona nyaman kita aja. Jadi mau nggak mau kan kita harus terus belajar ya menurut aku. Tapi karena ilmu yang sudah didapatkan dari dulu itu sangat saklek dan orang-orang akhirnya nggak mau mengakui kalau misalnya ada LGBT, makanya mereka kayak nggak bisa lah terus menghujat karena ya beda dengan ajaran yang mereka dapatkan selama ini. Paham nggak? Paham. Nah, aku sempat baca berita gitu soal seseorang yang belajar ilmu agama Islam. Nama bapaknya ini Abdul Muiz Ghazali. Terus aku dapat artikelnya itu dari bbc.com Indonesia. Nah, bapaknya ini tuh dulu mondok lama, dan karena mondok lama tapi karena mondok, jadi beliau ini sangat anti LGBT. Ya sesuai dengan ajarannya kan. Tapi balik lagi, beliau ini mencoba untuk mengetahui, mempelajari soal keberadaan LGBT ini. Dan akhirnya beliau ini masuk ke tempat pelacuran, ada banyak. Dan mencari tahu terus, dan akhirnya persepsi beliau ini soal LGBT berubah karena dia itu sudah mulai bisa menerima keberadaan LGBT, bahwa ternyata orang-orang yang mungkin berbeda tanda kutip itu ada loh, nyata. Nah, menurut si Pak Abdul ini memang banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan soal adanya kaum LGBT, tapi kebanyakannya itu dibahas dari sisi yang hetero aja. Terus beliau akhirnya jadi bertanya-tanya, yang salah itu LGBT-nya atau cara pandang agamanya beliau? Pertanyaannya agak susah ya. Tapi akhirnya kesimpulan dari beliau ini adalah agama itu nggak masalah dengan keberadaan LGBT. Yang salah itu adalah cara pandang beliau mengenai hal tersebut. Dan perlu beliau lihat dari sisi LGBT-nya. Jadi karena sudah mempelajari yang awalnya anti, terus belajar, akhirnya dia paham gitu loh, oh kenapa ya, maksudnya, oh ternyata kayak gini loh, dan akhirnya bisa menerima. Nah, menurut aku banyak orang yang nggak mau buat mencari tahu, karena nggak mau mencari tahu itu, dan kayak cukup aja gitu loh ilmu yang dia pahami, padahal kan enggak ya. Jadi ya udah, sebatas pengetahuan yang masih kurang, dia nggak mau mencari tahu lebih lanjut lagi. Kebayang nggak? Kebayang. Jadi sebenarnya ya. Sebenarnya kebencian yang muncul di masyarakat terhadap teman-teman LGBT itu, khususnya transgender ya, sekarang yang kita bahas, itu karena mereka emang belum mengenal aja kan ya Kak, belum mengenal teman-teman transgender itu. Coba kalau mungkin mereka mau belajar lebih banyak tentang dunia transgender atau LGBT gitu, mungkin mereka akan lebih terbuka. Dan soal menerima ini tuh nggak cuma sebatas
topik LGBT aja ya, banyak hal yang orang-orang nggak mau tahu tapi menolak. Maksudnya menolak karena nggak mau tahu. Iya. Lebih ke emang ya tertutup aja gitu. Iya. Ngerti. Aku juga mau bahas lagi tentang isu sempat rame. Salah satu influencer transgender. Dia ini transpuan dan dia tuh pergi umroh. Identitasnya tuh sebagai perempuan. Banyak kan tuh pasti rame banget tuh teman-teman muslim yang tidak setuju dengan hal itu karena dia tuh identitasnya sebagai perempuan tapi dia sebenarnya bukan perempuan gitu. Menurut mereka kodratnya tuh harusnya tuh kamu sebagai umrohlah sebagai laki-laki gitu. Tapi dia itu kan identitasnya ingin diakui sebagai perempuan gitu. Menurut kakak gimana? Oh, kalau ini aku baru dengar sebenarnya. Aku baru dengar. Jadi itu, kapan ini terjadinya? Udah agak belum lama kok, baru beberapa bulan yang lalu. Nggak lewat di TL aku. Jadi aku nggak bisa jawab karena ini udah susah ya, pertanyaan ini susah ya teman-teman. Iya, susah. Ya, balik lagi ya ke keimanan masing-masing. Iya. Sekarang karena kita hidup di dunia modern, kita nggak akan bisa jauh-jauh dari yang namanya media sosial. Aku mau bahas sekarang dari sisi media sosial. Nah, media sosial itu tuh kita anggap sebagai itu kayak mungkin juga buat teman-teman transgender itu sebagai ruang yang terbuka, ruang yang bebas buat ngomongin isu keberagaman. Tapi di sisi lain, kadang dukungan yang muncul di sana tuh cuma kayak sebatas toleransi performatif. Jadi kayak munafik gitu mungkin ya. Orang-orang kelihatannya ngedukung, pakai hashtag, terus repost campaign. Tapi di kehidupan nyata, mereka tetap menolak keberadaan teman-teman transgender. Menurut kakak gimana? Apakah media sosial tuh beneran bisa jadi ruang aman buat memperjuangkan identitas atau justru tempat di mana dukungan cuma jadi topeng biar terlihat progresif? Kalau bisa jadi ruang aman itu sebenarnya tergantung. Tapi media sosial ini kan konsumsi buat banyak orang ya, apalagi kalau misalnya akun kita itu publik. Jadi kita nggak bisa sebenarnya menyaring apa yang orang lain bisa asumsikan dari postingan kita. Kan orang lain cuma pahamnya sebatas apa yang kita post, apa video yang kita posting, dan bukan melihat apa yang terjadi di balik postingan itu. Jadi kalau misalnya mereka dukungannya cuma ya dukungan palsu, di komentar-komentar itu kayak mendukung, oh bagus tapi nyatanya enggak. Menurut aku nggak masalah. Mungkin ini agak aneh, tapi ya fake it until you make it. Fake it ini komentarnya yang baik-baik, tapi until you make it-nya itu maksudnya sampai akhirnya dia bisa menerima keberadaan teman-teman LGBT kita ini. Dan gak ada salahnya gitu loh mau orang mendukung kayak gimana pun. Ya gak sih? Ya benar. Meskipun kan kita sebagai yang menerima komentar itu nggak paham ya, nggak tahu perasaan orang di balik itu. Jadi selagi komentarnya harmless dan komentarnya itu masih baik, jadi ya nggak apa-apa karena kita nggak tahu niatan orang itu kayak gimana. Meskipun nyatanya dia ini masih yang nggak suka atau yang anti atau menolak, ya udah biar urusan mereka. Karena aku juga masih bisa menolak mereka nggak sih? Semisal aku jadi transmen. Berarti nggak apa-apa munafik as long as nggak harmless gitu ya? Iya. Yang penting jangan misal kalau di media sosial ngedukung tapi di kehidupan nyata tuh malah misal mukulin teman-teman transgender atau sejenisnya LGBT gitu. Ada juga kan ini postingan di Twitter X sekarang ya X yang bahas soal pasangan Filipino gay man. Itu kan ya mungkin karena Asia ya, jadi kita pikir orang Indonesia, tapi kan aslinya mereka orang Filipina. Dan itu akhirnya masuk ke FYP, ke timeline-nya orang Indonesia. Terus orang Indonesia ini jadinya menghujat, padahal postingan mereka ini kan harmless ya. Nah, itu menurut aku tapi menurut aku itu postingan mereka ini harmless loh, dan mereka nggak pernah memancing orang-orang Indonesia buat ngehujat, tapi orang ini kehujat sendiri karena maksudnya dia kepancing sendiri gitu loh. Tahu nggak sih? Ngerti. Jadi kayak emang sebenarnya postingannya harmless tapi emang ada beberapa orang yang pure hate aja gitu kan. Iya. Sama ini. Jadi dari postingan itu
media sosial ini kan ada banyak ya, kita ada Facebook, ada Twitter, Instagram, dan masing-masing dari situ tuh pasti ada komunitasnya sendiri. Kayak mungkin Facebook ada komunitas orang jual-jualan, pre-love barang-barang, terus Twitter ini ada K-pop tweet, anime tweet segala macemnya. Di Instagram juga pasti ada. Kita itu kan pasti mencari kelompok kita. Kalau misalnya kamu senang sama K-pop ya kamu pasti carinya komunitas K-pop dong. Aku suka anime, pasti aku sukanya teman-teman yang suka anime. Dan yang LGBT juga pasti sama, komunitasnya itu pasti juga besar. Nah, postingan yang Filipino tadi itu, sayangnya itu bukan sayang gimana ya, masuknya itu ke sasaran orang-orang yang tidak bisa menerima. Makanya jadinya mereka itu jadi kena hujatan. Cuman untungnya kayaknya mereka lewatin aja gitu ya, bukan dipermasalahin banget. Mungkin kalau menurut aku mungkin itu juga kayak penerimaan mereka, kayak mungkin di Filipina juga pada awalnya itu tidak seterbuka itu gitu terhadap kaum LGBT dan sejenisnya. Terus mereka sudah melihat respon-respon serupa gitu, makanya mereka mungkin lebih legowo gitu dalam menanggapi. Terus lebih ke kayak sebenarnya itu kalau dilihat tuh kayak lucu gitu, karena awalnya lapornya ke Polri gitu kan, yang kayak apa sih gitu, gak ada hubungannya juga gitu loh, jauh Filipina Indonesia. Kenapa harus lapornya juga ke polisi gitu? Emang polisi tuh bisa membantu apa? Ngomong soal polisi ya, ada apa ya, aku lupa, aku lihat di Twitter kayaknya kalau misalnya mereka mau di ini ada yang ketahuan apa ya, yang nanti akhirnya akan ada cek itu kan. Iya, tapi bukan soal ini ya, bukan soal transgender, lebih ke gay apa LGBT kan, lebih ke lesbian gay. Iya, orientasi seksual sih sebenarnya. Ya. Nggak ini banget loh. Gimana? Emang berat hidup di negara ini ya. Karena tadi kakak udah nyebutin nih soal komunitas, atau ya bisa kita bilang yayasan juga. Nah, di Jogja sendiri ini ada sebuah yayasan yang namanya Yayasan Kebaya. Menurut kakak, apakah komunitas dan yayasan tersebut tuh benar-benar memberikan wadah dan menjadi tempat aman bagi teman-teman transgender untuk memperjuangkan dan mengembangkan diri mereka? Atau komunitas itu tuh justru cuma jadi wadah yang mendukung adanya marginalisasi bagi mereka? Jadi kayak mendukung tapi sebenarnya ada batasnya gitu. Jadi ada batasan tersendiri karena mereka kan ada komunitas atau yayasan tersendiri. Jadi aku cari-cari tahu dulu ya teman-teman, dan aku ketemu satu artikel yang judulnya itu studi kasus resiliensi transgender penderita HIV/AIDS di Lembaga Swadaya Masyarakat Keluarga Besar Waria Yogyakarta. Nah, ada 2 narasumber, 2 saksi di artikel ini. Awalnya artikel ini itu ngebahas soal siapa yang setuju dengan keberadaan LGBT. Banyaklah itu persentasenya. Terus masuk ke cerita S dan R. Sama-sama, mereka berdua ini sama-sama transpuan yang ada di Jogja. Dan seperti judulnya, mereka itu mengidap HIV. Dan dari situ mereka itu mulai putus semangat. Jadi putus asa, udah nggak semangat lagi buat hidup. Ya karena siapa sih yang nggak kaget? Cuman mereka ini ketemu sama LSM Kebaya dan akhirnya terbantu. Jadi menurut aku keberadaan yayasan atau LSM itu tuh benar-benar membantu, apalagi mereka ini jadi akhirnya lebih pede dan lebih semangat lagi ya tentu untuk ngelanjutin hidup mereka. Awalnya kalau buat R ini itu dia sempat ditolak sama keluarganya dengan identitas baru dia. Tapi sekarang setelah mengenal dengan LSM Kebaya, akhirnya dia dapat bisa diterima. Kalau buat S itu dari awal sudah diterima sama keluarganya dan lingkungan sosialnya. Orang-orang senang dengan keberadaan dia, dan mereka berdua ini juga sama-sama masih mendapatkan ketenangan dari agama mereka. Kalau S ini itu dijelasin dia masih senang baca Al-Quran dan dengar. Kalau R nggak dijelasin banget dalam artikel ini, tapi dari situ aja tuh kita juga ngeliat loh kalau ternyata malah mereka kadang lebih agamis daripada kita yang beragama. Dan ya balik lagi, apakah
lembaga kayak gini membantu, menurut aku membantu karena akhirnya mereka ini jadi semangat, terus sama-sama mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Berarti adanya komunitas ataupun yayasan itu emang penting ya buat kayak ruang aman gitu untuk teman-teman transgender atau LGBT. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Apa ya? Kamu ini nggak sih pasti seneng kalau misalnya diterima sama komunitas kamu? Iya. Iya. Pasti dong. Iya. Jadi menurut aku sama aja gitu loh, mereka pengen diterima, pengen diakui keberadaannya, dan kita sebagai manusia pun mau kayak gini ya, aku sebagai perempuan atau teman-teman yang lain sebagai laki-laki, pasti kita akan tetap selalu ada keinginan untuk diterima dimanapun kita berada. Dan ini menurut aku sama dengan teman-teman transgender. Bener, atau mereka, LGBT sekalipun ya. mereka cuma ingin identitasnya diakui, cuma ingin diterima aja gitu kan di masyarakat sebenarnya. Ya, jadi gitu ya teman-teman, dari apa yang udah kita bahas kali ini, sepemahaman kita aja ya. Kalau sebenarnya tuh gender performativity atau performativitas gender itu kita kan nggak akan bisa lah lepas dari yang namanya stigma masyarakat, batas-batas sosial. Karena kita juga sebagai manusia adalah makhluk sosial ya, kita nggak bisa lepas dari hal-hal itu, dari agama juga. Karena itu sebenarnya ya udah balik aja ke preferensi masing-masing, keimanan masing-masing. Kita nggak bisa menjudge preferensi masing-masing atau keimanan masing-masing. Udah. Aku mau nambahin sesuatu, boleh nggak? Boleh, silahkan. Jadi dari yang kita bahas dari awal sampai sekarang, semoga kalian nggak salah tangkep ya penyampaian aku. Di sini kita semua sama-sama ingin belajar. Jadi kalau misalnya ada yang salah, ini apa? Cemiwiu. Di kolom komentar. Di kolom komentar. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau salah penyampaian dan kalian bikin bingung. Cuman niatan kita di sini adalah untuk sama-sama belajar. Jadi semoga teman-teman di rumah itu bisa mendapatkan ilmu baru atau mengetahui lebih lanjut lagi soal teorinya jadi tolerant. Udah? Capek. Makan ya. Kita pulang. Udah ya teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast Transit Life Between Identities yang lain. Bye-bye. Dah.